Shalom, selamat datang kembali dalam PA kita, teman-teman. Pendalaman Alkitab yang ditayangkan di YouTube Hanya Alkitab, program kita yang mendalami firman Tuhan dari berbagai perspektif. Ya, kita membahas banyak tema, banyak topik. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk eksposisi satu kebenaran firman Tuhan atau memahami firman yang lebih dalam. Jadi tema ini bisa dipakai untuk khotbah, untuk bahan PA, untuk di-sharingkan, baik itu dalam persekutuan antar jemaat awam juga bisa berguna. Satu topik yang menarik sebagai renungan yang sudah lama saya baca, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Sebenarnya itu mulai di ayat 18, nanti kita akan singgung sebagai latar belakangnya, tapi kita akan fokus dari ayat 21 sampai 25. Rekan-rekan yang mengikuti PA dan menonton program ini bisa juga membuka Alkitabnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25, yang kalau di atas ayat 18 sebagai ayat awal itu judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan, ya. Makanya saya buat tema kita dalam materi ini belajar menderita dari Yesus. Dan ini langsung disampaikan oleh salah satu murid rasulnya yang paling dekat dengan dia, yaitu Petrus. Ya, penderitaan Kristus sebagai teladan, belajar menderita dari Yesus. Nah, ini kan sebenarnya tema yang tidak mengenakan, ya. Nah, kebanyakan kita orang Kristen ini kalau ibadah hari Minggu, topik-topik penderitaan itu diusahakan dihindari, begitu ya. Bila perlu mungkin jemaat itu akan komplain ke majelis atau pendeta, kenapa sih ngomong-ngomong penderitaan, hidup kita sudah susah Senin sampai Sabtu gitu loh. Masa khotbahnya hari Minggu juga tentang penderitaan. Padahal iman kekristenan, Alkitab paling banyak itu berbicara soal penderitaan. Karena Tuhan yang kita sembah itu, ya Yesus Kristus itu, banyak menderita di dalam hidupnya untuk menebus manusia berdosa. Dia harus melalui cawan penderitaan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu kita kalau ngakunya percaya, ngakunya pengikut Kristus, beragama Kristen, maka penderitaan itu adalah hal yang lumrah atau melekat dalam hidup kita. Nah, tentu nanti Petrus di dalam suratnya ini akan menjelaskan ini bukan asal penderitaan, bukan penderitaan karena nggak punya uang yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena penderitaan karena kita berbuat satu kesalahan gitu ya, sehingga seperti hukum tabur tuai, hukum karma, bukan seperti itu yang Petrus mau omongkan. Tetapi ada maksud mulia kenapa Kristus itu sebagai teladan dalam penderitaan. Kenapa kita harus belajar menderita dari Yesus? Artinya apa? Penderitaan apa yang tepat di dalam kekristenan? Penderitaan apa yang bisa meningkatkan iman kekristenan? Nah, ini penting sekali karena di zaman modern ini, khususnya banyak juga gereja dan jemaat Tuhan itu, ketika saya sharing atau bertemu itu ya fokusnya hanya berkat mulu. Berkat, berkat, berkat. Umur panjang, umur panjang, umur panjang. Diberkati, diberkati, diberkati. Sukses, sukses, sukses. Seperti itu kan sebenarnya ya itu tidak salah sepenuhnya, tapi itu bukan menjadi ciri khas kekristenan. Dan kita tidak boleh melewatkan topik-topik tentang penderitaan, karena itu menjadi bagian dalam iman kita terhadap Tuhan Yesus yang menderita. Baik, kita mulai pelan-pelan, karena seperti biasa di dalam gereja kita juga, GKT Raja Daud, dan setiap tema yang saya ajarkan dalam eksposisi, itu pasti ayat per ayat. Jadi rekan-rekan yang senang untuk menggali setiap ayat Alkitab, materi ini bisa ditonton dan dipergunakan. Baik. Nah, kita harus mulai dulu dari latar belakang konteks ya. Secara garis besar saja surat Petrus ini penulisannya. Ini sebenarnya surat penghiburan dari Rasul Petrus kepada orang Kristen yang pada zaman itu minoritas ya, sama mungkin dalam konteks kita di Indonesia itu minoritas. Atau mereka itu orang pendatang. Jadi mereka itu kebanyakan dulu adalah orang Yahudi yang akhirnya percaya, orang pendatang. Tetapi sebagai orang pendatang yaitu ada konsekuensi di mana
karena mereka minoritas dan dianggap memiliki aliran yang aneh gitu ya, Kristen percaya Yesus, mereka mengalami aniaya dan mereka menjadi budak yang tersebar di berbagai Asia Kecil. Asia Kecil itu dalam Alkitab adalah kota-kota seperti Kapadokia, Galatia, dan Pontus. Itu teman-teman bisa melihatnya mulai dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat 11 sampai 14. Nah, itu latar belakang apa maksud Petrus menulis suratnya. Ya, surat Petrus yang pertama. Nah, sedangkan pasal 3 dan keempat, Petrus itu sudah mulai masuk inti dari penulisan suratnya. Apa itu? Berbicara soal penderitaan. Menderita dengan sabar di pasal 3 dan di pasal 4 menderita sebagai Kristen. Nah, ini kenapa tema ini penting dan tidak boleh kita lewatkan dan jangan anggap remeh, karena Rasul Petrus sendiri topik utamanya itu penderitaan suratnya itu. Nah, bayangkan ya teman-teman, kita lihat poin pertama tadi, latar belakang konteks surat Petrus ini. Ini ditujukan untuk menghibur orang yang mengalami aniaya di perantauan, yang dijadikan budak, minoritas, yang dikucilkan, mungkin mereka dimiskinkan, seperti itu ya. Tetapi tahu nggak isi suratnya apa? Penderitaan. Ini kan aneh. Ini kan aneh bin ajaib ya. Kalau mungkin ini di zaman kita sekarang yang dengan karakteristik kita yang sudah bercampur dengan gaya dunia, ya, surat ini akan kita sobek. Kenapa? Kita akan bilang, oh gila nih Petrus nih. Kita udah menderita, kita udah miskin, malah isi suratnya sabar menderita. Karena menderita itu adalah bagian dari hidup orang Kristen. Nah, kan gila ya Petrus. Menghibur itu seharusnya dengan kata-kata yang menyejukkan. Misalnya, oke kita sekarang menderita, tetapi nanti enggak kok akan diselamatkan Tuhan. Ah, itu kan sedikit menyejukkan. Seperti konteks Yeremia pasal 29 ya. 70 tahun dibuang di Babel, tetapi akan ada rancangan-rancangan damai sejahtera, keselamatan begitu. Ah, itu masih agak menyejukkan. Walaupun bangsa Israel harus dibuang dulu, menderita dulu, tetapi setelah 70 tahun pasti diselamatkan Allah. Di konteks perjanjian lama, itu kan masih oke. Tetapi kalau konteks ini kan gila ya. Udah menderita, pasal 3 dan pasal 4 di dalam surat Petrus yang pertama, dia bilang apa? Dia menderita itu sabar. Sabar dalam menderita dan harus menderita sebagai Kristen. Artinya Petrus mau bilangnya menderita itu lifestyle-nya orang Kristen. Bayangkan tuh coba. Maka dari saya mulai di awal, banyak jemaat Kristen, khususnya, maaf saya harus katakan ini, sorry to say, bayi rohani yang menghindari topik atau tema soal penderitaan. Kenapa? Dia menganggap itu nggak masuk akal. No, justru ketika kita belajar surat Petrus ini, sebenarnya banyak topik bukan hanya surat Petrus tentang penderitaan, banyak sekali. Alkitab itu pokoknya saya bisa katakan 75% itu berbicara penderitaan. Ya, dosa semua, buku dosa. Ya. Harus lekat kita dengan penderitaan. Nah ini dia latar belakang konteksnya. Jadi bayangkan kalau kita menjadi umat Kristen yang pada zaman itu, yang mula-mula, yang perantauan mengalami aniaya dan menjadi budak. Petrus mengirim surat untuk menghibur, tapi isi hiburannya penderitaan. Nah, ini. Tetapi apa maksud Petrus menulis ini? Nah, kita akan mulai dari ayat 21. Dikatakan apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Rekan-rekan bisa lihat yang saya garis bawah itu menjadi kata yang penting di dalam ayat ini. Nah, kita fokus dulu ya 21 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Menarik sekali. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kata teladan yang dipakai menjadi judul perikop oleh LAI, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalimat awal, sebab untuk itulah, itu menyambung dari ayat pertama di bawah judul perikop, bahwa menderita atau untuk menderita itu kebenaran yang ditetapkan Allah. Rekan-rekan bisa lihat ayat 18 yang saya bacakan.
Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah hasil kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Itu sudah ketetapan Allah dan itu adalah kebenaran tertinggi. Penderitaan. Jadi orang-orang di perantauan itu yang menghadapi tuan-tuan yang bengis, yang menindas mereka, yang memiskinkan mereka, Petrus bilang, sabar, kasihi, ampuni, doakan. Jangan mengeluh, jangan mundur iman. Kenapa? Karena kau sudah menjadi umat percaya, percaya kepada Yesus, Kristen, pengikut Kristus, itu adalah kehendak Allah. Penderitaan adalah lifestyle, seperti saya katakan tadi, dan bagian di dalam hidup kekristenan. Makanya saya selalu pakai bahasa, orang Kristen tuh nggak bisa hidup di zona nyaman. Sekali kita hidup di zona nyaman, tidak ada tantangan, tidak ada pressure, tekanan, maka iman kita akan mundur. Iman kita lemah. Salah satu sejarah yang sangat terkenal ketika Kaisar Konstantin akhirnya mensahkan Kristen sebagai agama negara, apa yang terjadi? Umat pada zaman itu sangat-sangat nyaman. Sehingga terjadi kemerosotan moral di mana-mana. Iman mereka tidak lagi back to Bible. Karena nyaman. Dan mereka menjadi mayoritas pada zaman itu. Karena disahkan Konstantin, Kristen harus menjadi agama negara. Sehingga terjadi banyak kemunduran iman. Nah, itu dia. Lalu yang menarik, kata kedua negara sebuah adalah sebab untuk itulah kamu dipanggil ekletete. Dipanggil. Jadi ini kata ini sangat sepadan dengan eklesia. Kan gereja itu eklesia yang dipanggil keluar. Gitu ya. Sama dengan memanggil mereka kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu dari pasal 1 ayat 15-nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Penderitaan itu adalah bagian yang kudus di dalam kehidupan orang percaya. Makanya gereja itu dipanggil keluar. Ya. Dari dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi harus memberikan dampak. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, ini ada 15 dan 16-nya. Lalu yang berikut, dipanggil karena Kristus pun telah menderita, ya, perhatikan lagi 21, telah menderita, sudah selesai, dan untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan. Kata teladan ini hipogramos ini, dalam terjemahan banyak bahasa Inggrisnya itu pattern atau a copywriter, jejak, pola, ya, pola yang tinggal diikuti karena sudah ada petunjuk. Jadi artinya Pak, Kristus sudah menderita, mati di kayu salib, menebus manusia berdosa. Kita tidak mungkin melakukan itu. Tetapi semua jejak-jejak yang dia lakukan selama dia hidup di bumi, harus kita ikuti. Itulah salah satu juga faktor kenapa dia menjadi manusia, memberikan teladan, pattern, pola yang harus kita ikuti. Karena tidak ada yang bisa seperti dia. Oh, manusia sehebat apapun, nggak ada yang seperti Yesus. Karena hanya dia memiliki teladan seperti ini. Teladan penderitaan tertinggi. Hanya di dalam Yesus. Makanya ikuti. Itu yang Petrus kata. Oh, kamu udah jadi Kristen. Oh, masa hanya menderita, dikucilkan, diperbudak, dianiaya, kamu mau nyerah, mau mundur iman? Nih, kukirim surat tulisannya apa? Ikuti teladan dia. Ya, ikuti. Karena dia sudah apa? Menderita untuk kamu, telah menderita untuk kamu.
Dan sekarang dia sudah meninggalkan teladan, pattern, ayo kita ikuti. Wah, keren sekali. Ayat 21 saja Petrus itu sudah memberikan kalimat yang membuat setiap pembacanya dalam perantauan harusnya bangkit iman. Begitu juga kepada kita umat Kristen di zaman sekarang. Nah, coba kita lanjut ke ayat 22. Nah, kita akan bisa mendapatkan poin dari eksposisi ini. Teladan Kristus dalam menderita itu apa saja yang bisa kita ambil. Apa saja nanti teladan Kristus di dalam menderita. Teladan yang kita ikuti itu apa saja. Ayat 22-nya, kalau perhatikan Alkitab, ya cetak, dia agak menjorok ke dalam kalimatnya, betul ya? 21 sampai 25 atau dari ayat 18 sampai 25 itu nggak ada yang menjorok kecuali 22. Nah, kalau itu kita temui, itu artinya teman-teman itu mengambil atau mengutip dari Perjanjian Lama. Kalimatnya 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tak ada di dalam mulutnya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya, dan itu terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 6 yang sangat terkenal sebagai nubuatan mesianik. Ya, Yesaya 53 ini sering sekali dikutip ketika Jumat Agung, ya. Bagaimana penderitaan Kristus yang sungguh luar biasa sampai dikatakan di Yesaya 53 wajahnya tidak dikenali lagi, rupanya sudah seperti tidak anak manusia begitu ya, sudah tidak seperti manusia. Tetapi ada di ayat 5 dan 6 kalimatnya dikutip oleh Petrus dalam suratnya, yang sebenarnya ada yangnya dalam bahasa aslinya, yang ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kenapa Petrus mengutip Yesaya ya? Selain memang kita tahu itu akhirnya menjadi nubuatan mesianik untuk penderitaan Yesus Kristus. Kristus itu kan memang tidak berdosa. Dan saya mau katakan, Kristus itu, Yesus itu tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini banyak perdebatan para teolog ya. Ada yang berkata Yesus itu bisa jatuh ke dalam dosa karena iblis lagi mencobai dia di padang gurun, Matius 4 yang terkenal. Kalau dia nggak bisa jatuh ke dalam dosa, kenapa dicobai? Apakah itu sandiwara? Enggak, memang nggak bisa jatuh ke dalam dosa. Karena ini sudah menjadi kedaulatan Allah merancangnya. Ya, Kristus itu nggak bisa jatuh ke dalam dosa. Dan dia tidak melakukan dosa. Tetapi dia menanggung penderitaan. Bayangkan. Ya. Dikala dia menghadapi begitu banyak persoalan, fitnah, tudingan, tatkala dia menghadapinya, ia pun tidak berbuat dosa. Tetapi apa yang dia terima bukan hal yang baik. Tetapi penderitaan mati di salib. Jadi dia 22 ini, Petrus sengaja mengutip Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 53, untuk mengingat. Karena ingat ya, mereka ini kan yang jadi Kristen mula-mulanya adalah orang Yahudi. Pasti paham kitab Nabi Yesaya ini, dan hafal pasti. Supaya mereka diingatkan, ini sudah dinubuatkan loh. Dia itu tidak berbuat dosa, tetapi dia menderita untuk menanggung itu semua. Bayangkan ada orang yang tidak berbuat dosa, tetapi menderita. Petrus yang mengingatkan, kita ini manusia semua sudah berdosa sejak nenek moyang Adam dan Hawa. Kalaupun kita akhirnya menderita, ya karena kita manusia berdosa. Tetapi Yesus, dia tidak layak menderita karena dia tidak berbuat dosa. Tetapi realitinya apa? Dia tidak berbuat dosa, tapi tetap menderita. Menderitanya pun yang parah. Gitu. Jika dibandingkan kamu, hai umat Kristen di perantauan yang diperbudak, belum seberapa penderitaanmu. Nah, itu yang Petrus ingin tekankan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tak ada dalam mulutnya. Nah, menarik di kalimat kedua itu, dan tipu tidak ada. Kenapa dia bilang begini? Yang pertama, mungkin saja mudah bagi seorang untuk berbohong atau menipu demi menghindari penderitaan. Dalam arti apa? Kita kan bisa mengikuti aturan duniawi supaya kita selamat. Ya kan? Di zaman sekarang juga kita, asal kita selamat, asal bos senang, kita melakukan yang padahal itu melanggar aturan. Padahal itu menjatuhkan kita dalam dosa. Tetapi supaya kita tidak terima resiko, terima penderitaan atau konsekuensi, kita menipu. Itu biasa dalam hal duniawi. Dan Petrus mengatakan itu kepada orang Kristen di perantauan, supaya kalian tetap di dalam iman kalian yang sabar menderita. Bukan malah mundur iman dan menipu supaya selamat. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, saya buat di sini dalam kurung, refleksi Petrus. Kenapa? Ini menarik sekali ya. Kalau kita betul-betul mengeksposi untuk memahami konteks penulisan surat ini, yang kita yakini ya Petrus menulis, yang tentu saja ya mungkin akan ditulis oleh orang-orang lain dilanjutkan. Kenapa refleksi Petrus? Coba. Karena dia pernah menipu. Iya. Coba teman-teman remind sedikit, flashback dalam Alkitab. Supaya dia selamat, dia menipu bukan menjadi murid Yesus saat Yesus tangkap. Menyangkal, menipu dia. Ketika Yesus tangkap, ya, di dekat-dekat perapian orang melihat, loh kamu kan orang Galilea itu juga muridnya dari, oh tidak, tidak. Sampai 3 kali dia bahkan berkata, aku tidak mengenal dia. Lalu berkokok layam seperti yang sudah dibuatkan oleh Yesus. Dia menipu supaya terhindar dari penangkapan, dari masalah di situ. Dia takut ditangkap juga. Jadi Petrus ini keren. Dia menulis surat ini, khususnya di 22 ini, untuk merefleksikan dirinya yang pernah menipu dan gagal. Jadi kalau kita ganti di ayat 22 ini, tipu ada dalam mulut Petrus, tetapi dalam Yesus, tipu tidak ada dalam mulut. Keren sekali. Ini refleksi Petrus. Dia flashback. Aku pernah menipu engkau, Yesus. Tapi sekarang ketika aku bertobat dan menjadi rasulmu, aku akan menasihatkan semua orang Kristen. Supaya kalaupun menderita, jangan pernah menghindar. Jangan pernah menipu supaya tidak menderita. Jangan. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti apa? Kalau kita bisa melihat poin di ayat 22, teladan Kristus di dalam menderita, yang bisa kita ambil poin. Menderita tanpa berbuat dosa. Loh, kalau engkau diperbudak, kalau engkau dimiskinkan, itu kan bukan karena kau buat salah atau dosa, tetapi kau menanggung konsekuensi penderitaan. Tetapi ketika engkau sabar, tetap di dalam imanmu dan bahkan mengucap syukur, engkau sudah mengikuti teladan penderitaan Yesus. Itu yang mau Petrus katakan. Jangan seperti dia yang dulu menyangkal Yesus 3 kali. Supaya terhindar dari penderitaan. Di akhirnya tipu. Jangan menderita tanpa berbuat dosa. Jadi memang ada banyak jenis. Ada juga yang mengatakan kita itu menderita karena kita melakukan banyak dosa sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita sudah bertobat, penderitaan silih berganti datang, itu karena efek atau dampak dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kita memahaminya seperti ini, ya nggak masalah, selagi tujuannya positif, supaya kita tetap di dalam pertobatan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak buat salah, tidak buat dosa, menderita, engkau cek semua situasi dan kondisimu, kenapa aku kayak gini, padahal nggak buat salah. Berarti kau masuk dalam tahap mengikuti teladan penderitaan Kristus. Dan itu baik untuk peningkatan imanmu. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Kita ini manusia berdosa bahkan sering nipu. Wajar kita menderita. Tetapi iman Kristen naik satu step. Ketika engkau tidak buat salah dan dosa, tapi kau menderita, itu bukan masalah. Justru disitulah engkau mengikuti teladan Yesus Kristus. Nah, itu yang kita bisa lihat poin pertama di hari ayat 22. Lanjutnya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini menarik. Caci maki, ya, jadi dimulai ketika ia dicaci maki, ya kita tahu ini mulai dari perbuatan para pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, begitu ya, sampai nanti dia akhirnya ditangkap, disidang oleh Pontius Pilatus, dimaki-maki, diolok-olek oleh prajurit Roma, dia dicaci maki. Loidoreo, pelecehan verbal atau seperti mengejek. Ya, kalau dalam terjemahan Inggrisnya, when he was abused, he did not return abuse. Dia tidak balik mengejek. Antiloidore.
Ya, tidak membalas terus-menerus. Yesus itu nggak pernah balas. Ia tidak membalas dengan caci maki. Dan berikutnya, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Artinya apa? Tidak ada serangan balik. Tidak ada perlawanan. Oke lah, kita mungkin tahan kalau masih hanya sampai pelecehan verbal lewat kata-kata. Makanya orang sering bilang berantem mulut gitu ya. Itu masih sedikit no problem. Berantem mulut nggak ada yang tersakiti kok, ya paling sakit hati doang ya, 1-2 hari sembuh dengar-dengar cacian dia gitu kan ya. Nah, itu di konteks orang Indonesia kan biasa kayak gitu ya, caci-caci maki, berantem mulut gitu ya. Tetapi bayangkan ketika sudah kena ke dalam fisikmu, ketika ia menderita, bayangkan mungkin jemaat Kristen dalam perantauan di mana surat Petrus ini tujukan, mereka juga sudah menderita kan? Dimiskinkan, diperbudak ya. Fisik mereka bukan hanya hati mereka, tapi fisik mereka sudah menderita. Tapi tidak boleh mengancam. Tidak boleh mengancam. Oh, Yesus itu bisa saja dengan gampang dipanggil malaikat kok. Panggil pasukan surgawi kok. Tapi dia nggak boleh mengancam. Dia terus-menerus tidak membalas. Terus-menerus tidak mengancam. Dan yang menarik, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan menyerahkannya. Tidak ada objeknya sebenarnya, ya. LAI mungkin menambahkannya. Menyerahkan sebenarnya. Menyerahkan kepada dia, ya. Paredido. Terus-menerus menyerahkan kepada Kristus, menyerahkan dirinya, perkaranya, musuh-musuhnya, tentu kepada Allah Bapa. Berserah. Kenapa? Karena Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Itu makanya ditutup di kalimat terakhirnya. Menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Apa poin yang kita bisa dapat di ayat 23? Menderita dengan sabar dan berserah. Gitu deh. Menderita dengan sabar dan berserah. Yang pertama, menderita tanpa berbuat dosa. Yang kedua, menderita dengan sabar dan berserah. Dan saya mau katakan, di poin ini sangat berat. Ya, kita boleh ngomong secara teologi, filsafat, doktrin, ya, atau dogma. Itu kan di awan-awan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu harus mendarat ke bumi. Betul nggak kita bisa praktekkan itu? Dan itu sulit. Petrus memberikan surat penghiburan ini supaya mereka bisa mempraktekkan itu, mengikuti teladan Kristus. Yang dimana Yesus itu sebenarnya bisa balas. Menjentikan jari dia bisa dengan balas. Gampang. Tapi tidak. Tidak. Dia tidak pernah membalas caci maki. Dia tidak pernah mengancam. Dia menyerahkan kepada empunya surga. Bapa. Ya. Ini menarik sekali. Menderita dengan sabar dan berserah. Artinya apa? Di momen kita disiksa, disakiti, atau diperlakukan secara tidak adil, sering sekali muncul niatan jahat kita untuk membalas di kemudian hari. Benar. Itu kedagingan manusia. Tetapi Petrus menasihatkan, jangan. Karena dia akan menerima penghukuman dan penghakiman yang ada nanti oleh Bapa, Allah Bapa. Tidak perlu. Ya, makanya di kayu salib Yesus bilang apa? Kepada semua yang di bawahnya ketika dia disalib. Ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya, serahkan. Memang berat. Kenapa saya bilang berat? Kita ini kan pengen balas, sulit ya. Melakukan perintah Tuhan itu kalau kita baca Alkitab baik-baik itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Sangat sulit. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Waduh, apaan tuh? Mengampuni tanpa batas 70 kali 7 kali. Waduh. Kasihlah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu. Waduh, sulit sekali. Tetapi materi kita ini ya, belajar menderita dari Yesus. Kita diajarkan untuk menderita dengan sabar. Kita nggak perlu tahu kapan waktu ini berakhir, yang penting sabar. Jangan membalas dan berserah kepada. Bila perlu kita ucapkan doa Yesus yang di kayu salib. Bapa, ampuni mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik. Selanjutnya 24 dan 25 sebagai penutup. Ini menjadi kuncinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari ya. Yang ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Who is on self bore our sins in his body on the tree. Ya, tree itu pohon ya, saya memakai bahasa pohon, tiang. Tree itu dari bahasa perjanjian lama ya, terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita lihat satu persatu. Ya, ini terambil dari Ulangan 21-23, seperti saya katakan tadi. Salib itu menjadi hukuman yang sangat-sangat dianggap memalukan. Siapapun orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang merupakan penjahat kelas kakap. Jadi Yesus itu dianggap pembuat onar, satu bangsa, penjahat kelas kakap. Ya, ya bagaimanapun jenis tiangnya kita bukan itu fokusnya, ya, tetapi ini adalah hukuman sadis yang dari Persia lalu diadopsi oleh orang Romawi. Kristus tidak mengenal dosa. Nah, baik-baik kita perhatikan dari ayat 22 tadi. Ia tidak berbuat dosa, kan? Kristus tidak mengenal dosa. Tetapi di ayat 24 katakan apa nih? Dia memikul dosa kita. Ini kan gila ya. Nah, kalau kita pelan-pelan baca ayat ini, kita baru sadar betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dia menanggung akibat dosa kita. Gitu. Makanya kalau kita belajar teologi itu, ketika dia disalib itu kan, Allah memalingkan mukanya. Kenapa? Ya karena Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dosa. Allah yang Maha Kudus tidak bisa melihat dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua dosa dari orang pilihannya ditanggung. Lalu ia bukan hanya memikul dosa-dosa kita, ayat 24 bagian A-nya tadi. Ia juga membuat hidup kita untuk kebenaran. Oh, haleluya. Luar biasa ya. Pelan-pelan kita lihat kalimatnya. Ternyata mengandung sesuatu yang luar biasa. Ia bukan hanya memikul dosa-dosa kita, tetapi membuat hidup kita untuk kebenaran. Oke, sekali dua kali. Ada mungkin orang yang berkorban untuk temannya, saudaranya. Padahal bukan dia yang buat salah. Kalau banyak, emang mau? Kan enggak ya. Kalau satu dua orang yang tanggung itu pun kalau teman dekat atau saudara, loh ini Yesus itu dosa penjahat, pemungut cukai, pelacur, dipikul dosanya di kayu salib. Dan bukan hanya itu, dia membuat kita hidup dalam untuk kebenaran. Makanya pembenaran, kita dibenarkan, justification. Ya. Jadi luar biasa karya Kristus, dan Petrus menuangkan dalam surat ini betul-betul untuk menghibur semua jemaat perantauan. Nah, kalimat ini yang sering kontroversial di terakhir, yang 224 tadi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kan aneh juga ya. Ini kalimat yang paling sering dipakai pendeta untuk menyembuhkan orang, berdoa supaya orang itu sembuh. Ya, dengan kalimat ini sebenarnya diambil juga dari perjanjian lama ya. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, dari Yesaya juga. Ya, jadi kayak ada pengurapan, ada mukjizat bakal terjadi. Sebenarnya kan konteksnya jelas. Konteksnya ini penebusan dan pemulihan rohani. Dia 24-nya kan tadi berbicara engkau yang berdosa itu dibuat jadi benar gitu loh. Pemulihan rohani. Akhir kembali ke jalan benar, bagaikan apa? 25 tadi. Bagaikan domba tersesat yang kembali ke padanya. Jadi kalau dipakai kalimat ini untuk penyembuhan fisik, KKR kesembuhan,
Aduh, kurang tepat ya, sangat kurang tepat. Karena sebenarnya konteksnya kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Oleh bilurnya kamu sembuh. Lebih cocok kita ucapkan kepada orang yang mau datang bertobat terima Yesus. Daripada ada orang sakit datang minta disembuhkan. Nah itu dia. Itu lebih tepat diucapkan seorang pendeta. Oleh bilurnya kamu sembuh. Bertobatlah. Bukan oleh bilurnya kamu sembuh. Sembuhlah sekarang. Dalam nama Yesus semua. Kurang tepat ya. Di malaikat ketawa ya. Kita comot-comot ayat. Berarti yang ketiga apa dari ayat terakhir ini? Menderita untuk kebaikan orang lain. Saya terus mau katakan, Kristus mati untuk domba-dombanya. Ya, dia tidak memikirkan dirinya. Yang tanpa dosa tetapi harus memikul dosa. Yang tanpa dosa tetapi harus menderita. Yang tidak berbuat dosa tapi harus menderita. Dia menderita untuk kebaikan dombanya. Justification. Dia membenarkan kita. Ya. Bisakah kita melakukan itu? Menderita untuk kebaikan orang lain. Waduh, berat sekali. Tetapi yang Petrus inginkan, supaya jemaat Kristen di perantauan yang mengalami kesulitan, perbudakan, penganiayaan, tetap kuat di dalam penderitaan. Sabar menderita, dan tetap kuat menderita sebagai orang Kristen. Karena yang terpenting Petrus mau sampaikan, dan karya Kristus yang terpenting adalah engkau bertobat. Yang dulunya kau sesat, kau kembali kepada gembala. Ya. Sesat tidak dulu. Kenapa sesat? Enggak pernah mendengarkan suara gembala. Kita gembala yang ngaku. Tapi teladan Kristus memberitahu kita. Yang pertama, tadi menderita tanpa berbuat dosa. Yang kedua, menderita dengan sabar dan berserah. Dan yang ketiga, menderita untuk kebaikan orang lain. Kiranya materi PA kita ini bisa menambah wawasan kita, khususnya di dalam memahami satu perikop firman Tuhan yang ada di Alkitab, supaya saya mau katakan penderitaan adalah bagian atau lifestyle dalam hidup orang Kristen. Jangan fokus terus kepada hal-hal yang enak, berkat, mujizat, enggak, jangan. Itu hanya selingan, tetapi penderitaan harus menjadi makanan kita sehari-hari. Ingat, bukan mencari masalah, bukan ya. Orang Kristen itu bukan mencari masalah, oh akhirnya, oh ini penderitaanku, aku dimasukkan ke penjara, ini pikul salib. Bukan, itu namanya cari masalah. Ya, bukan seperti itu penderitaan orang Kristen. Tetapi apapun dalam hidupmu, kalau kau betul mengikut jejak Kristus, teladannya, bakal ada satu masalah yang untuk meningkatkan imanmu. Masalah itu sering datang sebenarnya untuk meningkatkan iman kita. COVID-19 yang sudah melanda kita 2,5 tahun ini, di sini kelihatan siapa yang imannya meningkat, mundur, atau jalan di tempat. Kelihatan kok. Ya. Dan itu semua dilakukan Allah untuk melihat mana domba-domba pilihan. Tetap terus dukung program kita, Hanya Alkitab, dan kita akan tetap ada PA. Teman-teman bisa lihat info dalam ibadah minggu gereja kita, GKT Raja Daud. Share semua pemaparan materi dalam YouTube kita, Hanya Alkitab. Sampai ketemu lagi dalam materi lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.